Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah terus limpahkan kepada hamba-hambanya. Dan pada siang hari ini Allah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita. Allah memberikan kebaikan yang sangat besar kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang telah diketahui insyaallah oleh ibu-ibu semuanya keutamaan dari majelis ilmu. Dan ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita di saat banyak orang yang lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari menuntut ilmu. Ketika kebanyakan orang atau banyak di antara manusia yang tersibukkan oleh dunianya sehingga tidak ada waktu untuk menuntut ilmu, tidak disisihkan waktu untuk mempelajari agamanya, terlalaikan oleh dunianya sehingga melupakan agamanya dan melupakan akhiratnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa kita menyisihkan sebagian waktu kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan untuk bisa ikhlas, karena menuntut ilmu adalah ibadah yang harus dilakukan semata-mata dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang kita niatkan karena Allah, yaitu dengan kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah, kita niatkan untuk mencari kebenaran, kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini niat-niat yang ikhlas hendaknya kita tanamkan pada diri kita dalam menuntut ilmu dan yang lain-lainnya dari ibadah kita, yaitu kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk mempelajari agamanya. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak, sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Artinya jangan dibiarkan kalian dalam keadaan jahil, tidak mengerti apa itu la ilaha illallah sebagai perkara yang paling penting dalam agama kita, perkara yang paling penting dalam hidup kita di dunia, yang karena kalimat itulah Allah mengutus para rasulnya. Karena kalimat la ilaha illallah kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Karena kalimat itulah Allah menciptakan surga dan neraka. Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah utus para rasulnya. Bagaimana kemudian kita tidak memberikan waktu kita untuk mempelajari la ilaha illallah, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala?
maka kita niatkan ya, dengan niat-niat yang menuju kepada keikhlasan. Begitu pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena kebaikan ilmu itu ada pada manfaatnya. Kebaikan ilmu bukan sekedar menjadi orang yang bisa menjawab pertanyaan, bukan sekedar banyak-banyakan hafalan, bukan sekedar apalagi hanya pandai berbicara ya. Tetapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ilmu yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya, melalui Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian menjadi bermanfaat dengan kita mengamalkannya. Dengan kita mengamalkannya, artinya ilmu pada hakikatnya adalah yang masuk ke dalam hati, yang memperbaiki hati menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu maksud dari kita mempelajari agama Allah. Maksud daripada kita menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, untuk menjadikan ilmu yang telah sampai kepada kita, yang sudah banyak kita dapatkan, kita mohon kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna bima yanfa'una, dan ajarilah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat berikutnya. Di sini menunjukkan bahwa kebaikan ilmu itu ada pada manfaatnya. Kebaikan ilmu bukan sekedar banyak-banyakan hafalan, bukan sekedar pengakuan, ijazah, syahadah, ya, titel, bukan sekedar itu. Bahkan kebaikan ilmu itu ada pada manfaatnya. Bagaimana seseorang itu berubah menjadi orang yang takut kepada Allah dari ilmu yang telah sampai kepadanya. Maka kita memohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk bisa ikhlas, dan agar ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih mengambil faedah dari sebuah risalah atau kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, yang diberi muqaddimah oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Itu kitab yang diberi nama Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mafhumuha, khasaisu ahliha. Itu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maknanya, keistimewaannya, dan keistimewaan orang-orang yang berada di atas jalan tersebut. Dan kita masih pada membahas tentang keistimewaan orang-orang yang berjalan di atas jalan Ahlussunnah ya. Yaitu apa? Disebutkan di dalam kitab yang kita pelajari bahwa ya, bahwa di antara keistimewaan orang-orang yang berjalan di atas jalan Ahlus Sunnah, jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, adalah al-hirsu ala jam'i kalimatil muslimin alal haq, kesungguhan dan semangat dalam menyatukan kaum muslimin di atas al-haq. Inilah ya, persatuan yang sesungguhnya. Persatuan yang sesungguhnya itu diajarkan atau diperintahkan oleh Allah, diperintahkan atau diajarkan oleh agama kita untuk kita bersatu, tapi dengan persatuan
yang diridhoi oleh Allah, persatuan yang sesungguhnya, yaitu persatuan alal haq, persatuan di atas al-haq. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh, bersemangat untuk menyatukan kaum muslimin, untuk menyatukan kaum muslimin. Maka dikatakan dalam kitab ini, fahum harisun kullal hirsi ala wahdatil muslimin. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam menyatukan kaum muslimin. Walam misya'sihim. Nah, apa ini? Kalimat saya tidak tahu artinya. Wa jam'i kalimatihim 'alal haqq. Ya, dan ya mungkin maknanya sama, yaitu menyatukan kaum muslimin di atas al-haq, menyatukan kalimat kaum muslimin di atas al-haq. Wa izalatu asbabin niza', dan menghilangkan hal-hal yang menyebabkan perseteruan, menyebabkan pertikaian. Karena semangatnya dalam menyatukan kaum muslimin, di antara usahanya adalah menghilangkan sebab-sebab pertikaian. Sebab-sebab pertikaian dihilangkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal furqah atau wal furqah bainahum, dan juga perselisihan di antara mereka. Ini dihilangkan, sebab-sebab pertikaian, sebab-sebab perpecahan dihilangkan. Ya. Kenapa mereka Ahlus Sunnah melakukan itu semuanya? Ya. Karena li'ilmihim anal istima' rahmah. Karena mereka Ahlus Sunnah tahu bahwa persatuan itulah rahmah. Persatuan itulah yang akan mendatangkan kebaikan. Persatuan itulah yang akan mendatangkan turunnya rahmat Allah. Wal furqah adad, sementara perpecahan itu akan mendatangkan hukuman Allah. Ya. Sehingga tidak pas ya kalau ada istilah ikhtilafu ummati rahmah. Ya. Kalimat ini tidak pas karena ikhtilaf itu justru tidak mendatangkan rahmah kalau tidak kemudian dikembalikan kepada al-haq, kalau tidak kemudian dikembalikan kepada adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar adalah persatuan itulah yang rahmah, menghilangkan sebab-sebab pertikaian itulah yang rahmah, sementara perpecahan itu azab, perpecahan itu akan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan hukuman dari Allah. Maka karena Ahlus Sunnah mengetahui tentang hal ini, yaitu bahwasanya persatuan itulah yang mendatangkan rahmat Allah, maka mereka menjadi orang-orang yang sangat semangat untuk menyatukan kaum muslimin. Dan juga wali'an Allah amara bil ikhtilaf wa nahaa 'anil ikhtilaf. Dan juga dalam rangka menjalankan perintah Allah. Allah tidak memerintahkan kita untuk berpecah belah. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu dan melarang untuk berpecah belah. Kama fi qouli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia kecuali di atas Islam, kecuali kalian di atas Islam, dan bersatulah kalian dengan Islam seluruhnya dan jangan berpecah belah. Ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang ingin menyatukan umat, dimulai dari Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah. Bagaimana kita melihat Rasulullah SAW menyatukan Aus dan Khazraj yang telah
berperang beratus tahun, ya, bermusuhan sampai ke anak cucu mereka. Allah menyatukan, Nabi SAW menyatukan mereka dengan tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dimulai dengan mengajak kepada tauhid. Dimulai dengan mengajak kepada tauhid. Selama 13 tahun sampai akhirnya datanglah orang-orang yang datang dari negeri Madinah, nah, dari kaum Aus dan Khazraj, yang kemudian mereka menerima dakwah tauhid, dan kemudian dengan itulah Allah menyatukan mereka. Makanya Allah menyebutkan ini di dalam firman-Nya untuk mengingatkan kita bahwa Islam adalah nikmat yang sangat besar. Tauhid adalah nikmat yang sangat besar. Wadhkuru ni'matallah id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah yang begitu besar, itu nikmat Islam. Ayat ini terkait dengan Aus dan Khazraj, tetapi ya, faedahnya untuk kita semuanya, untuk kaum muslimin semuanya, agar mengingat nikmat yang paling besar. Allah telah memberikan kepada Aus dan Khazraj nikmat ini sehingga mereka bersatu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan, ketika kalian dahulu wahai Aus dan Khazraj bermusuhan, berperang sampai keturunan-keturunan kalian. Ya, kemudian dengan datangnya Rasulullah SAW mengajak kepada tauhid, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah melembutkan hati kalian. Jadi yang melembutkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Allah akan melembutkan hati hambanya? Dengan tauhid. Dengan bertauhid kepada Allah. Kita tidak bisa melembutkan hati orang-orang yang bercerai-berai dengan harta kita, ya, dengan kita bagi-bagikan harta kepada mereka, mungkin pada satu saat saja mereka akan baik, tapi tidak menyatukan dengan persatuan yang sesungguhnya. Persatuan yang sesungguhnya adalah apa yang Allah lembutkan pada hati manusia karena mentauhidkannya. Dengan mentauhidkan Allah, Allah akan lembutkan hati kaum muslimin. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat tauhid, nikmat Islam, kalian menjadi bersaudara. Ya. Maka persaudaraan yang dibangun di atas Islam, di atas iman, jika diwujudkan, inilah persatuan. Ya. Inilah persatuan yang sesungguhnya. Dengan mewujudkan ukhuwah Islamiyah, cinta karena Allah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bermanfaat. Ini yang bermanfaat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan juga oleh para sahabatnya, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh atba'u tabi'in dan para ulama setelahnya. Maka begitulah ahlus sunnah wal jamaah. Karena ingin menyatukan umat, maka mereka menjadikan dakwah mereka dimulai dengan tauhid. Karena dengan itu Allah akan lembutkan hati hambanya, sehingga akan menjadi orang-orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia bertauhid, karena dia adalah orang yang mewujudkan la ilaha illallah. Setelah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dia mencintai manusia karena Allah. Ini bagian dari tauhid, mencintai orang karena Allah. Setelah dia bertauhid, dia pun mencintai orang-orang yang bertauhid.
dia mencintai kaum muslimin, ya, dia mencintai orang-orang yang beriman, yang cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika membenci juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membenci kesyirikan, Allah membenci kekufuran, Allah membenci kemaksiatan, maka kita pun membencinya. Dan kita membenci orang-orang yang melakukan kesyirikan, kita membenci orang-orang yang tidak di atas iman, kita membenci kemaksiatan. Hanya saja kebencian kita kepada orang-orang yang beriman atas kemaksiatan yang mereka lakukan tidak menghilangkan kecintaan kita kepada mereka. Bercampur pada seorang muslim cinta dan benci kepada saudaranya yang berbuat maksiat, ya. Sehingga kebenciannya tidak menghalangi dia untuk menasehati, ya. Atau kecintaannya tidak membuat dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak. Tetap dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dilakukan saling menasehati, semuanya dalam rangka untuk menyatukan umat. Yang menyatukan umat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab tauhid, kemudian juga dengan sebab Islam, dengan sebab mengikuti agama Allah. Maka Ahlus Sunnah mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada agama Allah, tidak membuat hal-hal yang tidak ada tuntunannya, tidak mengajak pada hal-hal yang tidak ada tuntunannya. Karena itu tidak akan menyatukan, tidak akan menyatukan. Karena yang tidak mengikuti agama Allah berarti dia mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu tidak akan menyatukan, tidak akan menjadi sebab datangnya kelembutan, tidak akan menjadi sebab Allah melembutkan hati manusia. Karena Allah membenci hal-hal yang diada-adakan, yang tidak pernah ada tuntunannya. Bahkan ini menjadi sejelek-jelek perbuatan sebagaimana sabda Nabi SAW, wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang baru, yang diada-adakan, yang tidak ada tuntunannya dalam agama, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ini bukan menyatukan, ya. Ini akan memecah belah. Makanya muncul kemudian kelompok-kelompok yang mengikuti hawa nafsu, yang membuat aturan sendiri, membuat akidah sendiri, membuat ibadah sendiri. Kemudian mereka bercerai-berai, berpecah belah, tidak mengikuti perintah Allah, wa'tasimu bihablillah. Pegang kuatlah agama Allah, karena kalian akan bersatu dengan itu. Akan Allah lembutkan hati kalian jika kalian itu berpegang dengan agama Allah, bukan membuat hal-hal yang baru dalam agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah dengan meninggalkan agama Allah, dengan mengikuti hawa nafsu. Demikian, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam menyatukan umat dengan kembali kepada agama Allah, dengan bertauhid kepada Allah, dengan menjalankan agama Allah. Yang di sana banyak ajaran-ajaran Islam yang hikmahnya adalah untuk persatuan, hikmahnya adalah untuk kebersamaan. Seperti misalnya sholat 5 waktu. Agama Allah mengajarkan kepada kita untuk sholat 5 waktu, dan bagi laki-laki untuk berjamaah. Ini adalah salah satu sebab persatuan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak kaum muslimin yang laki-laki untuk sholat berjamaah, mengingatkan kaum muslimin untuk menegakkan sholat berjamaah, untuk berkumpul bersama kaum muslimin setiap hari 5 kali, sehingga saling mengenal di antara mereka, saling tegur sapa di antara mereka, saling mengucapkan salam. Ini akan membuat orang saling mencintai, karena bertemu saling mengucapkan salam, saling mendoakan, saling mengetahui keadaan yang lainnya. Ini dilakukan setiap hari 5 kali. Kemudian setiap pekan ada pertemuan yang lebih besar, yaitu sholat Jumat, ya.
Maka ini pun ajaran yang mengajak kepada persatuan. Kemudian yang lebih besar lagi adalah dengan sholat Id yang dilakukan setiap tahun 2 kali. Ada Idul Fitri dan Idul Adha. Ini semuanya adalah bagian dari hal-hal yang hikmah dibalik syariat ini adalah untuk persatuan. Untuk persatuan. Maka hal ini sangat diperhatikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjalankan salat 5 waktu, untuk menghidupkan masjid dengan adzan, ya, untuk kemudian dikumandangkan adzan untuk salat berjamaah, dikumandangkan adzan untuk salat Jumat, kemudian juga diadakan salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Ini perkara-perkara yang Ahlus Sunnah yang memberikan perhatian yang besar dalam masalah ini. Kemudian juga hal yang sangat besar lainnya yang hikmahnya adalah untuk menyatukan umat adalah bersatu pada penguasa, di bawah penguasa muslim yang sah. Ini bagian dari ajaran Ahlus Sunnah yang dibalik itu ada hikmah yang sangat besar, diantaranya adalah persatuan, menyatukan umat di atas penguasa muslim yang sah, yang kemudian dibaiat sebagai satu-satunya orang dibaiat. Tidak boleh ada baiat-baiat yang lainnya. Nggak boleh ada baiat kepada ustadznya, kepada kelompoknya, kepada gurunya, tidak boleh. Hanya satu saja, baiat kepada pemimpin muslim yang sah. Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sabar dari kekurangan pemimpin tersebut, mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut dengan berbagai kekurangannya dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah, untuk mengikuti perintahnya, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat, meskipun barangkali aturan itu akan merugikan kita, tetapi tidak bertentangan dengan syariat, maka kita ikuti. Kemudian juga berhati-hati lesannya dari menyebutkan kejelekan-kejelekan pemerintah, tidak larut, tidak ikut sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan orang membicarakan pemerintahnya, menjatuhkan wibawa pemerintahnya dengan anggapan bahwa dalam pemerintah kita nggak apa-apa, ini kan pemerintah demokrasi, nggak apa-apa, demo saja boleh selama tenang. Tidak, Ahlus Sunnah tidak akan melakukan itu, meskipun pemerintah mengizinkan, tapi itu bertentangan dengan syariat. Ini tidak ada kemudian melakukan demo, melakukan orasi-orasi yang menjatuhkan pemerintah. Ini sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun barangkali pemerintah mengizinkan pada beberapa keadaan, pada aturan-aturan yang dibatasi, tetap Ahlus Sunnah tidak melakukan apa yang itu dilarang dalam agama kita. Agama kita menyuruh kita untuk bersabar dengan kekurangan penguasa, untuk mendengar dan taat dalam perkara yang tidak maksiat, dan dilarang untuk memberontak kepada penguasa. Bukan hanya memberontak dengan senjata, bukan. Kelompok Khawarij yang awal mulanya itu bibitnya ada di masa Nabi, itu awalnya dari ucapan. Mereka mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berbuat adilah engkau. Kemudian Nabi SAW mengingatkan bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan akan datang orang-orang yang seperti ini
nanti pada suatu saat akan datang orang-orang yang seperti ini, yang melawan pemerintah, ya, yang ibadahnya luar biasa, kalian akan kalah ibadah kalian dengan ibadah mereka, akan merasa kalah sholat kalian dengan sholat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Dan nanti kalau kelompok ini muncul dan saya masih hidup, saya akan memerangi mereka. Ini awalnya bukan dengan memberontak dengan senjata, tidak, memberontak dengan lisan, dengan ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan terhadap pemerintah, menjatuhkan wibawa pemerintah. Maka betul-betul di sini, ya, kita harus bersabar di atas Islam, di atas rambu-rambu Ahlus Sunnah wal Jamaah, menahan lisan kita. Mungkin itu sudah dianggap biasa oleh sebagian masyarakat, ya. Menggunjing pemerintah, menjelek-jelekan, dianggap hal yang biasa sebagai hidangan ucapan setiap hari, hidangan bacaan setiap hari, hidangan yang didengarkan setiap hari dari diskusi-diskusi mereka. Maka kita jangan tertipu, kita jangan kemudian terbawa akhirnya menganggap itu hal yang boleh, menganggap itu adalah hal yang biasa. Tidak, ini menyelisih prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah. Orasi-orasi seperti itu bukan hiburan, diskusi-diskusi seperti itu bukan hiburan. Hendaknya kita ingatkan kaum muslimin untuk mensyukuri nikmat adanya pemimpin dengan kita tidak menyebutkan kecuali kebaikan-kebaikan di depan umum, ya, dari kebaikan mereka, tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Bukan mereka tidak punya kejelekan, bukan juga kita membolehkan kejelekan atau membenarkan kejelekan mereka, tidak. Tapi Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita, man arada an yansaha sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka jangan menasihatinya di depan umum, jangan menasihatinya dengan orasi-orasi, melalui khutbah-khutbah, melalui ceramah-ceramah, tidak. Jangan seperti itu, tapi secara pribadi, secara sendiri. Diterima alhamdulillah, tidak diterima selesai tugasnya. Jangan kemudian memprovokasi masyarakat untuk menjatuhkan wibawa pemerintah. Ini adalah ajaran Islam, ajaran Ahlus Sunnah yang dilalui oleh ulama Ahlus Sunnah sejak dahulu. Mendengar dan taat kepada penguasa, sabar kepada kekurangan penguasa, bahkan kepada kezaliman penguasa, bersabar. Karena dibalik adanya penguasa itu ada hikmah yang sangat besar, yaitu keteraturan, ketentraman, ya. Kita tidak bayangkan bagaimana ketika tidak ada penguasa, bagaimana kalau ada penguasa tapi sudah tidak dihormati. Maka yang terjadi adalah ketidaktentraman, ketidaknyamanan. Maka kehidupan yang aman dan tentram yang kita rasakan sekarang ini tidak lepas dari adanya penguasa. Maka adanya penguasa ini harus kita syukuri dengan berbagai kekurangan yang ada. Dan kita harus menyadari bahwa ya, jangankan seseorang memimpin negeri yang begitu luas, memimpin wilayah yang begitu luas, seseorang memimpin keluarganya sendiri saja tentu banyak kekurangan, tentu banyak kesalahan. Maka bagaimana dia tidak memaafkan kekurangan pemerintah sementara dia sendiri banyak kekurangannya dalam memimpin sekup yang kecil yang hanya satu keluarga. Maka sebaiknya adalah yang kita lakukan banyak mendoakan kebaikan. Banyak kita mendoakan kebaikan dalam di sela-sela doa kita, disisipkan doa kepada pemerintah. Ini doa yang sangat penting, doa yang sangat baik, mendoakan pemerintah agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik, dengan amanah, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini ya, bersatu di atas penguasa yang sah. Ya, kalau di negeri kita ya di atas presiden yang sah. Bersatu dengan penguasa yang sah, ini bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terus disampaikan oleh para ulama melalui kitab-kitab mereka. Tidak ada kitab akidah kecuali menyebutkan hal tersebut, untuk kita bersatu ya dengan penguasa. Begitulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, agama kita agama yang mengajak kepada persatuan, menyatukan umat, ya, tapi dengan mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana dahulu Rasulullah SAW menyatukan umat, bagaimana dahulu Rasulullah SAW menyatukan Aus dan Khazraj, menyatukan kaum muslimin. Nah, ya, tentunya dengan tauhid, dengan sunnah, dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis kitab ini, bi khilafil ladina yas'auna lil furqah bainal muslimin wa yabdurun bi budur asyiqa fi sufufihim. Maka berbeda ahlu sunnah dengan mereka yang mengikuti hawa nafsu, yang berusaha untuk memecah belah kaum muslimin supaya membiarkan akidah mereka, meskipun akidahnya salah, dibiarkan akidahnya rusak, membiarkan kesyirikan, membiarkan peribadatan kepada selain Allah. Ini adalah bentuk memecah belah, bentuk yang akan menjadi sebab datangnya kemarahan Allah. Bukan kemudian Allah akan menyatukan mereka, tidak. Allah tidak akan menyatukan hati orang-orang yang menyekutukannya. Allah akan menyatukan hati orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah saja. Maka mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan sesembahan selain Allah, ini menjadi ajakan yang paling besar untuk menyatukan kaum muslimin, mengingatkan kaum muslimin dari kesyirikan. Bukan hanya syirik besar, termasuk syirik kecil, karena meskipun kecil itu adalah syirik yang tidak diampuni oleh Allah menurut pendapat sebagian ulama. Syirik meskipun kecil tidak diampuni. Hanya saja kalau syirik besar membuat kekal di neraka, tapi kalau syirik kecil tidak membuat kekal di neraka, tetapi tidak akan diampuni. Berbeda dengan dosa besar yang jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah dari dosa besar tersebut, mati belum bertaubat, masih ada kemungkinan dapat ampunan, masih ada kemungkinan dapat syafaat selama dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak menyepelekan yang namanya syirik kecil. Diingatkan orang dari syirik kecil, sebagaimana juga diingatkan manusia atau orang dari syirik besar. Kemudian hal-hal yang menyeret kepada kesyirikan, hal-hal yang akan membawa kepada kesyirikan dari bentuk berlebih-lebihan kepada seseorang. Hal-hal yang menyeret kepada kesyirikan juga menjadi hal yang sangat penting untuk diingatkan kaum muslimin agar jangan melakukannya, karena akan menyeret kepada dosa besar yang paling besar. Begitu pula mengingatkan dari bid'ah, mengingatkan dari hal-hal yang mengada-ada, ya. Begitulah Ahlus Sunnah mengajak kepada persatuan yang sesungguhnya, mengajak kepada akidah yang benar, yang tidak dicampuri dengan keyakinan yang salah, yang tidak dibangun di atas Quran dan As-Sunnah. Dan pilihannya cuma satu, akidah yang benar. Di sana ada kelompok yang mungkin katanya akidahnya salah tapi dekat dengan Ahlus Sunnah. Ada kelompok yang katanya akidahnya salah tapi masih mendingan dekat dengan Ahlus Sunnah. Kita katakan tetap dia bukan Ahlus Sunnah. Jangan menganggap kecil akidah yang salah. Meskipun akidahnya dekat dengan Ahlus Sunnah, itu bukan Ahlus Sunnah. Jangan digambarkan seakan-akan
tidak masalah. Ya. Meskipun banyak persamaan dengan ahlu sunnah, tapi kalau akidahnya salah, ya kita katakan akidah itu salah. Ya. Kelompok ini salah, kelompok ini tidak sesuai dengan ahlu sunnah. Meskipun akidahnya banyak yang sama, tapi di sana ada akidah yang salah, ya dia bukan ahlu sunnah. Dan jangan dikatakan dekat dengan ahlu sunnah kemudian mengelabui orang sehingga tidak lagi membedakan antara ahlu sunnah dengan yang bukan ahlu sunnah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita mempelajari agama Allah, terus kita mempelajari prinsip-prinsip ahlu sunnah, terus kita istiqomah, sabar di atas jalan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, dalam keadaan fitnah yang luar biasa, dalam keadaan berbagai syubhat yang luar biasa yang datang dari orang-orang yang asal berbicara tanpa ilmu. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak selektif, berhati-hati dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang dari agama Allah, maka sangat mungkin kita akan menyimpang di saat fitnah yang luar biasa seperti di masa-masa sekarang ini. Ya, maka tidaklah salah jika ada yang mengatakan yang mengherankan bukan orang yang tidak selamat, justru yang mengherankan sekarang adalah bagaimana orang masih bisa selamat. Yang mengherankan adalah bagaimana masih ada orang-orang yang mau mempelajari agama Allah, bersungguh-sungguh mempelajari agama Allah, bersungguh-sungguh mencari mana jalan yang benar. Itu yang sekarang mengherankan. Ternyata masih ada orang-orang yang ingin mengikuti Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Ini yang mengherankan. Dan bersabar di atas jalannya Rasulullah SAW, bersabar di atas jalannya para sahabat. Ini sesuatu yang mengherankan di masa sekarang ini. Maka jika kita masuk di dalam orang-orang tersebut, maka bersabarlah, istiqomah, dan terus memohon kepada Allah. Jangan lupa, jangan merasa bosan untuk berdoa kepada Allah, memohon istiqomah, memohon kepada Allah dalam doa-doa kita terus. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma aslih lana dinana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, dan seterusnya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum berhenti perjuangan kita hingga kematian mendatangi kita. Jangan merasa aman dari menyimpang sampai datang ajalnya kita. Maka dengan itu insyaallah kita akan diberi istiqamah, akan meninggal di atas Islam, dikokohkan keimanan kita, sehingga ketika menghadapi kehidupan yang baru di alam barzah, kita pun akan menjawab pertanyaan siapa Rabbmu, apa nabimu, siapa nabimu, apa agamamu dengan tegas, tanpa ragu-ragu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya agar kita bisa terus istiqamah di atas sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada pemimpin-pemimpin negeri kita untuk bisa menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka orang-orang yang berta'awun 'alal birri wat taqwa dan bukan berta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.